Oke, sekarang kita masuk ke bab 3, Filosofi Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi. Subbab ketiga tentang definisi kedokteran fisik dan rehabilitasi. Menurut American Board of Physical Medicine and Rehabilitation, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi adalah dokter yang ahli dalam bidang saraf, otot, dan tulang yang menangani cedera atau penyakit yang memengaruhi cara seseorang bergerak, mendiagnosis dan menangani nyeri, dan mengembalikan fungsi maksimal yang hilang akibat cedera, penyakit, atau disabilitas. Subbab keempat, ruang lingkup dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Dalam memberikan layanannya, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi mempunyai sifat paradoks antara menjadi spesialis yang memiliki pemahaman ilmu yang vertikal dan juga layanan yang holistik, pemahaman ilmu yang horizontal. Spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi lebih berperan sebagai pemandu pasien sehingga peran pasien menjadi lebih sentral dan juga aktif. Dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi juga berperan sebagai pendidik. Dokter spesialis kesehatan fisik dan rehabilitasi juga berfokus pada peningkatan fungsi, kognisi aktivitas termasuk perilaku, partisipasi termasuk kualitas hidup, dan juga modifikasi faktor personal dan lingkungan. Hal ini dilaksanakan dengan pendekatan tim dan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi sebagai pimpinan dari tim tersebut. Spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi berupaya untuk terus meningkatkan otonomi pasien untuk mengoptimalkan fungsi dan kondisi lingkungan sehingga individu dapat berperan dalam masyarakat. Subbab kelima, tujuan kedokteran fisik dan rehabilitasi, antara lain meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup pasien. Penelitian membuktikan bahwa intervensi lebih dini cenderung menghasilkan keluaran peningkatan fungsi yang lebih baik, walaupun pemulihan tidak sempurna. Tujuan lainnya adalah memungkinkan individu dengan disabilitas berpartisipasi dalam lingkungan. Hal ini dapat dicapai dengan yang pertama, penata laksana environment. Yang kedua, mengatasi hambatan untuk berpartisipasi dalam lingkungan yang diinginkan. Dan yang ketiga adalah memfasilitasi interaksi sosial yang merupakan proses yang berpusat pada pasien. Selain itu, tujuan dari KFR juga untuk mempersiapkan individu, keluarga maupun caregiver untuk memanfaatkan kesempatan peningkatan fungsi yang ada secara maksimal. Evaluasi keberhasilan dari program rehabilitasi berorientasi pada fungsi, berbeda dengan tata laksana medik yang berorientasi pada penyakit, sehingga keberhasilan program KFR ini tetap dapat dicapai meskipun perbaikan biologis tidak dapat dicapai karena terjadi perubahan kondisi yang permanen. Prinsip dari program KFR sendiri adalah keberlanjutan individu untuk mempertahankan partisipasi dan kesejahteraan. Subbab keenam, perkembangan kedokteran fisik dan rehabilitasi. Perkembangan konsep, pengetahuan, dan aplikasi dari ilmu KFR sangatlah pesat, sehingga berpotensi untuk mengembangkan intervensi yang lebih efektif. Perkembangan kebutuhan dan ragam layanan KFR ini juga menuntut dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi untuk memiliki pengetahuan yang baik tentang semua penyakit yang memerlukan pendekatan KFR. Perkembangan ini mendorong berkembangnya subspesialis KFR. Subbab berikutnya, karakteristik layanan KFR. Layanan dari KFR ini bersifat komprehensif dan interdisipliner, jadi memerlukan komunikasi yang baik, tujuan yang jelas, kerjasama, dan juga target capaian yang sama antar profesi anggota tim. Selanjutnya, tidak terbatas pada sistem organ, tapi bertujuan mengembalikan fungsi individu seoptimal mungkin. Layanan KFR juga bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Tim rehabilitasi, pasien, dan juga keluarga akan menentukan target rehabilitasi bersama-sama sehingga dapat dicapai kesepakatan bersama.
Cabang-cabang ilmu yang diperlukan dalam layanan kedokteran fisik dan rehabilitasi antara lain dilihat dari kondisi kesehatannya, yaitu patologi, patofisiologi, kedokteran klinis. Sedangkan dilihat dari struktur dan fungsi tubuh, kita membutuhkan ilmu tentang farmakologi, kedokteran fisik, fisioterapi, ortoteknologi, neuropsikologi, patologi bicara bahasa, dan juga kedokteran olahraga. Sedangkan pada poin aktivitas, kita memerlukan ilmu terkait kedokteran rehabilitasi dan terapi okupasi. Pada bagian partisipasi, kita membutuhkan ilmu tentang konseling rehabilitasi, rehabilitasi vokasional, dan juga kerja sosial. Untuk faktor-faktor personal, dibutuhkan ilmu terkait psikologi klinis dan juga edukasi. Pada faktor-faktor lingkungan, dibutuhkan ilmu terkait rancang bangun dan arsitektur, hukum, dan juga politik. Dan perspektif yang menaungi dari layanan KFR ini antara lain kedokteran keluarga dan komunitas, kedokteran geriatrik, keperawatan, dan kedokteran rehabilitasi. Fase proses dari rehabilitasi terdiri dari 3 fase. Fase yang pertama, fase akut dan subakut. Pada fase awal ini dibutuhkan lingkungan yang tepat karena kondisi lingkungan yang kondusif akan menimbulkan respon positif terhadap program rehabilitasi yang optimal. Selanjutnya pada fase ini ditemukan beberapa kendala yang sering terjadi. Yang pertama, kondisi pasien yang masih belum stabil. Yang kedua, suasana ruang rawat akut yang menyulitkan untuk tindakan rehabilitasi. Dan yang ketiga, terapi medikamentosa untuk cemas dan gelisah yang sering mengganggu atau menghambat pemulihan dari fungsi kognitif. Sedangkan untuk fase yang kedua, yaitu fase kronik, tujuannya adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi, mencegah komplikasi, mencegah penurunan fungsi, dan juga meningkatkan aktivitas. Di sini metode yang dapat kita gunakan adalah terapi fisik, latihan, nutrisi, intervensi psikologi, dan juga edukasi. Sedangkan pada fase terakhir, fase pencegahan, pada fase ini tuh tidak terbatas pada penyakitnya, tapi pada dampak penyakit dalam semua aspek kehidupan. Jadi pada fase pencegahan ini ada pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan juga pencegahan tersier.